Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti saya bilang, Anda mencetak orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam. Saya enggak. Saya bilang begitu. Saya enggak. Anda bilang saya lawan. Karena dia tidak bisa membela diri. Dia tahu yang dia lakukan itu salah. Karena kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ini undang-undang Omnibus Law inkonstitusional, tidak konstitusional. Harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kan jelas kan? Penggiat medsos sejak dulu ya, sampai follower saya tuh 4.150.000 lebih lah. Karena apa? Karena saya suka nanggapi orang. Itu juga saya mungkin satu-satunya menteri yang berinteraksi sendiri dengan tangan saya sendiri dengan medsos. Yang saya sedih, institusi-institusi kita dirusak. Ya, DPR-nya jadi tidak berfungsi, MK-nya dipreteli, KPK dipreteli. Jadi padahal dalam mengurusi negara perlu sekali sistem. Nah, ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat, itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Hasilnya apa? Hasilnya undang-undang 1000 halaman. Penjelasannya resmi 500 halaman. Coba Rahma bayangkan, mana ada sih 1000 halaman menyederhanakan? Mana ada 1000 halaman bikin mudah untuk pengusaha, apalagi pengusaha kecil. Yang ada makin lama makin ribet. Nah, yang ada kemudian malah jadi makin ruwet, sehingga buntutnya kalau pejabat sih senang. Karena kalau ada sesuatu yang semakin ruwet, mereka selalu kan bilang, kalau bisa bikin sulit, ngapain bikin mudah? Sehingga pengusaha pada nyogok akhirnya buat nyelesain masalah. Dan ini tidak ada hubungannya dengan argumen, karena argumen kan sudah saya katakan, yang saya katakan tadi itu kan argumen. Kalau mau argumen itu dong intelektual. Tapi lalu bilang intelektualnya merosot, itu sudah personal. Kan gitu. Saya kecewa, harusnya kan Mahfud jawab aja kritikan saya gitu loh. Yang substansi. Yang substansi. Ya. Kenapa sih lu belain Perpu yang melanggar undang-undang, yang melemahkan konstitusi? Iya kan? Harusnya kan apalagi Pak Mahfud kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Harusnya dia memperkuat MK, memperkuat konstitusi, bukan bikin lemah. Nah dia kan panik lah, membela yang nggak benar, ya kan? Ya udah, cara paling gampang, IP aja Rizal Ramli goblok, ngawur, nggak ada fakta. Emang Mahfud punya fakta, ya kan? Dan bidang hukum aja kita bisa debat panjang lebar. Apa? Mau tanya apa lagi? Kalau debat terbuka sama Rizal Ramli mau? Bah, untuk apa? Rizal nggak inilah. Kan sudah terbuka, cuma ditulis. Iya kan? Kan sudah Anda sering lihat Rizal berdebat tak sengansal dengan TV. Sesudah dia ngomong, dia pulang duluan. Kan selalu gitu. Masa mau berdebat lagi? Itu Anda lihat di televisi tuh. Yang peringatan 30 September. Wah, terus dia pamit. Hanya WA ke saya, Mas, saya duluan ya, Mas. Pakai WA. Dia sudah maki-maki orang banyak. Masa saya suruh berdebat sama dia? Tapi kalau minum kopi dengan dia masih sering. Gak lama dia bilang, ya kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya pun akan mengkritik Perpu ini. Ya, karena saya menteri, ya saya bela. Itu kan munafik kelas berat. Kok orang bisa berbeda pendapat ilmiahnya hanya karena dia di dalam sebagai pejabat atau nggak di pejabat? Itu lucu sekali.
Ngegas, ngomong ngawur, dan bodohnya fasih banget. Mahfud MD langsung dibalas Rizal Ramli. Warta Ekonomi, Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan mengatakan bahwa ex-Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebagai sosok yang makin ngawur dan bodoh. Momen itu nampak lewat media sosial Twitter. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Tutur Mahfud dikutip pada Kamis dalam kurung 5-1-2023. Cuitan ngegas Mahfud MD ini tampaknya tidak terang-terangan ditanggapi oleh Rizal. Namun, ekonomis senior tersebut memilih merespon sejumlah warganet yang kontra terhadap cuitan Mahfud. What's Ramli Rizal ngawur dan bodoh, kata AHM yang kemudian dibalas dengan penuh emoji wajah menyinyir oleh Rizal. Ketahuin aja, wong endak usah diladeni, wong panik karena membela yang tidak benar, sambungnya. Rizal berpendapat bahwa Mahfud begitu reaktif karena sebenarnya sudah sangat kehilangan integritasnya sebagai seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat. Itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu. Kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Hasilnya apa? Hasilnya undang-undang 1000 halaman. Penjelasannya resmi 500 halaman. Coba Rahma bayangkan, mana ada sih 1000 halaman menyederhanakan? Mana ada 1000 halaman bikin mudah untuk pengusaha, apalagi pengusaha kecil. Yang ada makin lama makin ribet. Nah, yang ada kemudian malah jadi makin ruwet, sehingga buntutnya kalau pejabat sih senang. Karena kalau ada sesuatu yang semakin ruwet, mereka selalu kan bilang, kalau bisa bikin sulit, ngapain bikin mudah? Sehingga pengusaha pada nyogok akhirnya buat nyelesain masalah. Dan ini tidak ada hubungannya dengan argumen, karena argumen sudah. Argumen kan sudah, saya katakan, yang saya katakan tadi itu kan argumen. Kalau mau argumen itu dong, intelektual. Tapi lalu bilang, intelektualnya merosot, itu sudah personal. Kan gitu.